Waktunya super super. Super super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali hadir menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Super Don, Super Opini, bareng saya, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Ada Super Doni, ada Super Don Bosco. Yang super itu supernya. Nah, program ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Oke, karena kita sudah melek Bang Don, Ya. kita akan lebih melek lagi karena kali ini kita mau diskusi tentang politik. Ya. Setelah satu Sangat tahun pemerintahan khusus setelah Presiden setahun Prabowo, pemerintahan ya? Prabowo Gibran. Iya. Nah, sebelum mulai diskusi Kita saya inginkan dapat gambaran yang lebih jelas supaya publik bisa membaca apa yang terjadi selama 1 tahun Ya. dari narasumber kita. Tapi gambaran yang pertama saya mau tanya, Abang suka merah atau kuning? Saya dua-duanya suka. Dua-duanya oke, buat Abang dua-duanya. Tapi nanti makannya ya. Pokoknya biar diskusi kita dalam Super Don kali ini jreng, kita sudah menghadirkan tamu istimewa yang akan kita ajak berbincang sesuai dengan tema kita kali ini. Yang pertama yang sudah hadir dulu di studio adalah Direktur Eksekutif LSI, yaitu Jayadi Hanan. Mas Jayadi, apa kabar? Sehat. Mas Jayadi, lama saya tidak ketemu di darat seperti ini. Iya, Dan betul. sudah ketemu. Paling WA kita- terakhir ya. Itu betul. Ya. Senang. Merah atau kuning? Sudah kembali ke sini. Terima kasih. Merah atau kuning? Tapi saya barusan ke sini 2 minggu lalu apa 1 minggu lalu? Iya, saya tidak di tempat. Sama saya. Jawab dulu merah atau kuning. Merah atau kuning? Iya. Itu agak harus hati-hati jawab Iya, merah karena kuning menentukan itu. preferensi politik. Iya. Itu sebabnya saya bilang saya suka dua-duanya. Iya, ya dua-duanya. Dua-duanya aja, oke. Iya, betul. Saya Saya ikut, serahkan dulu. saya ikut Bang Super. Iya. Bang Don yang super. Mas Jayadi. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar politik BRIN, yaitu Firman Nur. Sehat. Ya, Mas Alhamdulillah, Firman, Mas terima kasih sudah hadir di Super Don. Oke, kita langsung Sama-sama, ngobrol terima kasih sudah berempat. mengundang saya. Ya, Terima kasih. Oke, Bang Don, kita harus ke ya, Mas Jayadi saya dulu. mau ke Mas Jayadi. Ini setelah kita lihat dan menikmati dan mengalami pemerintahan Pak Prabowo sama Gibran selama setahun, ini kan kita bisa lihat paling tidak soal konsolidasinya. Iya. Konsolidasi itu bisa dilihat pertama melalui reshuffle. Kedua, bagaimana hubungan segitiga antara Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi dan Ibu Mega. Itu kira-kira varian yang sangat dominan Ya. sejak awal pemerintahan sampai sekarang begitu. Iya. Soal konsolidasinya seperti apa, Mas? Kalau kita fokus pada hubungan segitiga itu, tampaknya dia mulai menuju ke titik keseimbangan kayaknya ya. Apa buktinya? Pertama, jadi gini, saya kira tuntutan, kalau kita bayangkan, Ya. kira-kira tuntutan tertinggi Ibu Mega supaya dia mendukung pemerintahan Prabowo adalah keluarkan unsur-unsur Jokowi dan Ya. Gibran dari situ kan. Kalau Gibrannya nggak mungkin, unsur-unsur Jokowinya Ya. gitu kan. Tapi tuntutan Pak Jokowi tentu saja jangan itu kira-kira itu tuntutan tertingginya kan kira-kira gitu. Ya. Tapi sekarang yang terjadi Pak Prabowo sudah dapat kepastian dari Ibu Mega bahwa Ibu Mega tidak berada dalam posisi Berada di oposisi. luar tapi tetap mendukung. Iya, Hah? mungkin sedikit lebih keras dibanding Bang Surya Paloh aja. ya, jadi ya macam-macam lah alasannya. Iya, Tapi kita iya, tahu lah maksudnya itu tetap mendukung, cuman Iya. dia tidak bisa berada dalam pemerintahan. Iya. Saat yang sama terlihat terutama di reshuffle yang barusan, Iya. Pak Prabowo itu dengan cukup lugas ya mereshuffle, mencopot sejumlah menteri yang dianggap loyalis Pak Jokowi. Jadi saya kira itu sudah melalui perhitungan politik yang matang harusnya ya, bahwa manuver atau tindakan politik Pak Prabowo itu tidak akan membuat dia makin renggang kepada Ibu Mega, sekaligus juga tidak akan membuat dia menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan Pak Jokowi. Mungkin itu bisa Gitu. dilihat dari jawaban Pak Jokowi setelah Budiari di reshuffle. Itu hak prerogatif Betul. Presiden. Lagi pula Presiden Prabowo kan bisa punya alasan. Nomor satu, ada tuntutan yang sangat besar dari masyarakat. Ya. Dan Pak Jokowi itu selama pemerintahnya saya tahu itu dia cukup sensitif dengan suara-suara di masyarakat ya, yang melalui survei, melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kalau alasan masyarakat
itu biasanya dia akan ya oke deh kalau yang masyarakat begitu. Biasanya gitu ya. Alert gitu ya. Iya, alert dia. Lalu yang kedua yang di reshuffle adalah ada alasan-alasan personalnya masing-masing untuk reshuffle. Misalnya nama Budi Aris Sutiaji sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan judi online. Artinya nama-nama yang di reshuffle itu nama-nama yang potensial memberi beban politik dan beban moral kepada presiden. Nah, itu kan dua alasan yang cukup kuat untuk disampaikan kepada Pak Jokowi kalau itu menimbulkan kekecewaan misalnya. Ya, kita coba ke Mas Firman. Mas Firman, bagaimana Anda membaca hubungan segitiga dalam rangka konsolidasi kekuatan politik khususnya Presiden Prabowo? Apa yang Anda bisa sampaikan? Iya, momen terakhir sebetulnya memperlihatkan keinginan Prabowo untuk menunjukkan who's the boss. Setelah fase-fase awal yang memang fase konsolidasi yang harus dilakukan, mengingat dia tidak bisa sendirian untuk memenangkan Pilpres. Sekarang adalah era di mana dia mau membebaskan diri dari bayang-bayang matahari kembar lah, katakan begitu ya. Sehingga dia ingin memantapkan posisi bahwa orang-orang yang ada di sekeliling dia haruslah orang-orang yang dia bisa percaya, dia percaya. Karena pada akhirnya orang-orang yang dia tidak bisa percaya itu bisa merusak secara internal dan mengganggu jalan pemerintah, juga citra presiden dan pemerintahan di mata publik. Dan ini puncaknya adalah kemarin sebetulnya. Jadi semacam blessing in disguise. Setelah lama publik menunggu kapan Prabowo akan benar-benar membebaskan diri dari hutang politiknya yang tercermin dengan sepertiga kekuatan kabinet itu didominasi oleh kelompok Jokowi atau geng Solo, bahkan ada yang mengatakan lebih begitu ya. Sekarang ini adalah momen, dan dia memanfaatkan momen terkait dengan bersih-bersih orang-orang yang memang harus dibersihkan, begitu katakanlah begitu ya, dengan momentum demonstrasi. Yang pertama yang dia ingin benahi sebetulnya adalah sektor ekonomi. Yang ini adalah salah satu inti dari mengapa demonstrasi itu terjadi. Dan ini momen untuk melakukan itu. Yang kedua adalah sektor tertib sosial, stabilitas politik yang memang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dia. Jadi selain dia ingin menunjukkan who's the boss, terbebas dari apakah sayap Bu Mega atau sayap Pak Jokowi, dia juga ingin memperbaiki dong kinerjanya ya, yang memang selama ini masih perlu diperbaiki, dan demonstrasi itu bagi saya adalah type of the iceberg. Nah, oleh karena itu mau tidak mau dia harus memperbaiki performa, sehingga dia harus menyingkirkan Sri Mulyani dan juga BG ya, karena ekonomi dan stabilitas politik itu penting. Nah, selebihnya adalah hitung-hitungan yang sifatnya juga campur aduk antara performa menterinya, kemudian mungkin citra menteri itu di mata masyarakat, ada yang terkait dengan korupsi, ada yang terkait dengan judi online, dan juga kita bisa lihat bagaimana dukungan politik yang memang saat ini dia perlukan, dan dia tidak memerlukan lagi orang-orang yang dukungan politiknya tidak jelas. Saya kira Pak Karding termasuk orang yang tidak terlalu kuat punya basis pendukungnya ya, sehingga dia mencoba untuk mencari orang-orang yang dia bisa mendapatkan dukungan, dan yang terpenting dia percaya terhadap orang-orang itu, makanya terjadilah gerinderisasi gitu ya, sampai posisi wamen pun dia ambil begitu. Nah, situasi ini saya kira terkait dengan bagaimana bekerjanya pragmatic coalition ya. Jadi koalisi yang pragmatik, koalisi yang tidak didasarkan pada satu ideologi tertentu, orientasinya adalah office seeking, sejauh semuanya dapat semua bagian, tenang gitu ya. Dan ini memang pada akhirnya pemenangnya pasti incumbent. Kalau kita berhitung ya, setahun ke depan, setahun pertama ini sudah ada pembersihan. Jadi akhir tahun depan saya kira ini sudah mengalami purifikasi yang lebih final. Ya. Sehingga tentu saja akhirnya orang-orang yang ada di situ adalah all PS men gitu ya. Hanya saja warningnya adalah jangan sampai upaya untuk membersihkan kekuatan lama ini berkepanjangan dan sangat eksesif begitu ya. Sebagaimana Orde Baru ingin membersihkan PKI, malah kebablasan menjadi satu kekuatan yang menjadi otoritarian, padahal kan awalnya pro demokrasi, anti Soekarnoism sebetulnya.
Nah, jangan sampai upaya untuk membuat kabinet ini menjadi lebih profesional, lebih berada dalam genggaman presiden, lebih bisa dia kendalikan, itu kemudian berujung menciptakan leviatan baru begitu ya. Oke, gagasan sudah bisa ditangkap, Mas Firman. Ya. Mas Jayadi. Sekarang apakah betul pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul the real boss kalau lihat Anda amati? Iya, Prabowo dengan banyak dugaan bahwa dia masih mengalami masalah matahari kembar itu kan dengan leluasa mengumumkan sejumlah nama yang memang dianggap bermasalah atau kinerjanya juga bermasalah baik di masa sebelum reshuffle kemarin maupun pada saat menjelang reshuffle itu kan dia lakukan dan itu tanpa gejolak yang kuat kan di internal koalisi. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah cukup melakukan konsolidasi. Tetapi bisa jadi ada dugaan ini kan ada kesan reshuffle-nya dicicil, ya kan? Mungkin kalau untuk yang pertama kemarin tanggal 8 September orang bisa paham. Misalnya kenapa kok Menpora sudah diumumkan diganti, Menko Polkam sudah diumumkan diganti, tapi kok belum ada penggantinya? Seolah-olah kan dalam ilmu perencanaan itu gimana nih? Jadi mungkin test the water atau apa? Iya, gitu. Itu artinya kan belum selesai, berarti kan proses pertimbangannya.